Satgas TPPO tangkap 623 tersangka dan selamatkan 1.789 korban. Polresta Cilacap amankan 18 pelaku pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Bareskrim Polri, laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 26 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Satgas Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Satuan Kerja Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, periode 5 hingga 25 Juni 2023 berhasil menangkap 623 tersangka kasus TPPO dan menyelamatkan lebih dari 1.700 korban TPPO. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada Satuan Kerja Bareskrim Polri dan Polda Jajaran berdasarkan data analisa dan evaluasi penanganan TPPO terdapat 536 laporan polisi periode 5 hingga 25 Juni 2023. Pada periode tersebut juga pihak kepolisian berhasil menyelamatkan 1.789 korban TPPO dan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 623 orang. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan setidaknya ada 4 modus dalam kejahatan TPPO. Pekerja imigran ilegal atau pembantu rumah tangga, anak buah kapal, pekerja seks komersil, dan eksploitasi terhadap anak. Modus yang dilakukan masih 4. Yang pertama adalah pekerja migran ilegal atau pembantu rumah tangga sebanyak 396, ABK 9, PSK 147, dan eksploitasi anak sebanyak 35. Saya akan menyampaikan beberapa contoh beberapa penanganan TPPO yang dilakukan baik oleh Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Antara lain sebagai berikut: hasil ANET di tanggal 24 Juni 2023. Polda Jawa Timur, penanganan kasus TPPO prostitusi online yang marak terjadi di tengah masyarakat di wilayah hukum Polres Madiun. Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka atas nama N bin S yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebagai mucikari. Pelaku menjual perempuan garis miring istrinya sendiri, saudara SF, untuk dijadikan PSK dengan diberi bayaran Rp200.000 dan pelaku mendapatkan komisi Rp100.000. Kemudian contoh di Polda Sulawesi Selatan, Polri telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak hanya kepada orang dewasa saja, namun juga tindak perdagangan terhadap anak atau persetubuhan dengan cara korban bersama dengan pelaku telah melakukan persetubuhan dengan transaksi Rp500.000. Adapun contoh kasus yang berhasil ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda Jajaran berdasarkan hasil analisa dan evaluasi tanggal 24 Juni, antara lain Polda Jawa Timur berhasil menangkap pelaku N yang menjual istrinya sendiri berinisial SF untuk dijadikan pekerja seks komersil dengan bayaran Rp200.000.
Pelaku pun berhasil ditangkap di wilayah hukum Polres Madiun. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Tak puas hanya membunuh, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah tega menyetubuhi korban yang pernah menjadi kekasihnya. Aksi sadis tersangka ini didorong rasa cemburu terhadap korban yang sudah memiliki pengganti dirinya. Inilah AS, pria berusia 23 tahun yang tega menghabisi nyawa RL. Perempuan yang ia kenal sejak SMP dan pernah menjadi kekasihnya ini dibunuh lantaran cemburu. Sang mantan telah memiliki kekasih baru. Peristiwa ini terjadi hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 16.30 di rumah tersangka di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Pembunuhan ini berawal saat tersangka menghubungi dan mengajak korban ke rumahnya. Di sana mereka berbincang mengenai hubungan korban dengan tunangan barunya. Tersangka yang cemburu tak bisa mengendalikan emosinya. Tersangka memukul wajah korban hingga jatuh dan terus menganiaya korban hingga korban meninggal dunia. Tak cukup dibunuh, tersangka juga tega menyetubuhi korban. Usai melampiaskan nafsunya, tersangka mengubur jasad korban di area persawahan. Kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 16.30 ini di sebuah desa di Menganti di Kecamatan Pesugihan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh tersangka AS pada korban atas nama Resti Linda Rohayaniah yang merupakan mantan pacar dari tersangka. Kebetulan antara tersangka dan korban ini mempunyai hubungan yang sudah cukup lama, pacaran dari SMP. Pada saat hari Kamis sekitar pukul 16.30 itu, tersangka ini memanggil korban untuk membicarakan hubungan kelanjutan mereka berdua di rumah tersangka. Kebetulan kondisi rumah juga kosong, jadi Ade ini tinggal sendirian. Nah, disitulah terjadi cekcok berdua. Kemudian setelah cekcok yang agak lama, ini tersangka kemudian memukul korban di pelipis mata kiri sebanyak 3 kali. Dan korban tersungkur, kemudian tersangka ini menginjak leher korban dengan kaki kiri dia dan sampai meninggal dunia. Korban sempat mengecek denyut nadi, tersangka sempat mengecek denyut nadi korban dan sudah tidak ada. Kemudian korban ditinggal di kamar sebelah sekira malam sekitar 22.00. Ini tersangka ini sempat menyetubuhi korban dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah itu ditinggal di kamar sebelah, tersangka ini mulai panik karena mengingat korban sudah meninggal dunia. Malam itu juga langsung dibawa ke sawah ini dengan cara menyeret korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Humas Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Masih terkait pengungkapan kasus oleh Polresta Cilacap. Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah mengamankan 18 terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki peran masing-masing terduga pelaku. Beberapa dari 18 terduga pelaku telah mengakui mereka melukai korban yang jasadnya dibuang di Kelurahan Tritih Kulon. 18 orang yang diamankan Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah Sabtu 24 Juni 2023 ini adalah terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Para terduga pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan kepolisian. Beberapa dari 18 terduga pelaku telah mengakui mereka ikut melukai korban. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto dalam kesempatan ini mengimbau masyarakat untuk tenang, menunggu hasil penyelidikan dan tidak terpancing berita bohong atau hoax. Setelah
menerima laporan, kita melakukan penyidikan di TKP. Satreskrim Polresta Cilacap bersama Inavis mengecek langsung lapangan. Kemudian kita kembangkan. Ada beberapa pelaku yang mengaku geng. Jadi tadi malam kita amankan semua, ada sekitar 14 orang. Beberapa sudah mengaku bahwa melukai korban mayat yang dibuang di wilayah Titik-Kulon. Nah, ini berupa barang buktinya yang sudah kita sita dari rumah masing-masing. Kemudian kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan kita kembangkan. Polresta Cilacap akan terus berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Cilacap. Tim Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada Senin sore ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri, yang saat ini berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. Akan melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Pemirsa, memasuki jam pulang perkantoran, kondisi lalu lintas di kawasan ini yakni dari arah Pancoran yang akan lurus menuju ke arah Blok M ataupun yang berbelok kiri langsung ke arah Jalan Wijaya. Saat ini memang sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Antrian kendaraan menjelang traffic light berimbas 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Namun pemirsa, kami himbau untuk para pengendara yang melintas di kawasan ini dari arah Pancoran untuk tidak memutar balik ke arah yang sama dikarenakan akan menghambat kelancaran lalu lintas di kawasan ini, di mana memang beberapa kendaraan dari jalur lainnya juga memasuki kawasan Pancoran. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah Jalan Wijaya yang akan mengarah ke Pancoran ataupun yang berbelok kiri langsung ke Blok M saat ini juga dalam keadaan ramai dan memang juga peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi dari kawasan ini. Dan diharapkan juga kepada para pengendara, khususnya kepada pengendara roda 2 untuk tetap berhenti di belakang garis stop dan juga tetap mengikuti aturan lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini juga dalam keadaan cukup normal dan tidak mengalami perlambatan kecepatan. Dan memang saat ini sudah ada petugas kami yang berjaga di kawasan ini. Diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di kawasan ini demi kelancaran lalu lintas maupun keselamatan bersama. Dan tentunya juga di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pesepeda dan juga para pejalan kaki ataupun para pedagang. Diharapkan kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur paling kiri jalan atau lajur khusus sepeda yang telah disediakan demi keamanan dan keselamatan bersama. Dan juga bagi pengendara lainnya untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pedagang maupun para pejalan kaki yang akan menyeberang pada saat antrian traffic light. Dan diharapkan juga khususnya kepada pengendara roda 2 untuk tidak melintasi jalur trotoar karena jalur trotoar adalah hak untuk para pejalan kaki. Dan juga pemirsa,
Apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Selamat sore, kembali ke Lydia di studio. Terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi dugaan penistaan agama. Bareskrim Polri segera memproses laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Konfirmasi ini disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Zaitun jelas-jelas telah melakukan tindak pidana. Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan publik. Pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang ini diduga telah menyebarkan ajaran menyimpang. Terhadap kegiatan yang dilakukan di dalam pesantren, Panji Gumilang dilaporkan masyarakat atas dugaan penistaan agama. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Bareskrim Polri segera mendalami laporan ini. Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Dan hari kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Pondok Pesantren Al Zaitun disebut memiliki setidaknya 3 masalah, yakni tindak pidana, administrasi, dan kondisivitas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memanggil Panji Gumilang, namun pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut menolak memberikan keterangan. Tim Liputan, Polri TV. Satreskrim Polres Jepara menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan warga yang dilakukan oleh oknum santri. Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam ini dipicu saat korban mengklarifikasi tentang ancaman yang diterima istrinya dari para pelaku. Satuan Reskrim Polres Jepara menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan warga yang dilakukan oleh oknum santri. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Ahmad Masdar Tohari, didampingi Kasubsipenmas Sihumas Ibda Basirun dan Kanit 3 Unit Tipikor Ibda Siswanto di ruang gelar Satreskrim Polres Jepara pada Jumat 23 Juni 2023. Kedua tersangka HM dan BU adalah oknum santri di Pondok Pesantren di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.
Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Penganiayaan ini dipicu saat korban mengklarifikasi tentang ancaman istrinya yang dilakukan oleh para pelaku. Waktu kejadian atau TKP Minggu 16 Juni 2023 sekira pukul 5.30, WIB di Pondok Pesantren Asbabus Syifa Warohmah turun Desa Jerukwangi, RT 03 RW 7 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pelapor RF 43 tahun, Jerukwangi, korban juga RF. Jadi tersangka itu saudara MT 60 tahun, MR dan saudara AS. Untuk barang bukti yang kita sita yaitu knalpot. Jadi knalpot ini digunakan untuk memukul pagar, linggis. Terus ini potongan pagar yang dirusak oleh ketiga tersangka ini, serta mereka melempar batu ke dalam pondok pesantren. Kronologi kejadian semula pada hari Minggu tanggal 18 Juni sekira pukul 5.30, MT sedang berada di rumahnya, dikagetkan setelah mendengar keributan dan terdengar suara saudara Siswoyo yang berteriak terus-menerus di dalam ponpes Asbabus Syifa Warohmah, bahwa saat itu juga MT melihat bersama dengan saudara MR dan saudara AS lalu berusaha untuk membuka pintu gerbang pondok pesantren dengan segala cara agar saudara S ini bisa keluar dari dalam areal pondok. Karena diduga terjadi keributan antara saudara S dengan para santri. Lalu MT memegang pintu pagar atau gerbang pondok dengan menggunakan kedua tangan kosong dan menarik-narik pintu gerbang sekuat tenaga dan melempar bekas cor ke arah pondok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polda Kalimantan Tengah menggelar Fun Bike yang diikuti oleh personel Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, TNI, serta masyarakat. Kegiatan dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 ini juga diramaikan dengan pembagian door prize menarik bagi peserta Fun Bike. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polda Kalimantan Tengah menggelar Fun Bike yang diikuti oleh personel Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, TNI, dan masyarakat dengan rute berkeliling kota Palangkaraya. Fun Bike yang diikuti oleh ribuan peserta dan dilepas langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Afianto di lobi Mapolda Kalimantan Tengah pada Sabtu 24 Juni 2023. Kita semua akan bersama-sama melaksanakan sepeda senang. Bukan sepeda balap. Sepeda balap. Hidup Polri. Semoga panjang umur. Dalam kegiatan ini, Kapolda didampingi Ketua Bayangkari Ibu Dewi Nanang Afianto, Kasrem 102 Panju-Panjung Kolonel Infanteri Renal Asinaga, dan diikuti oleh personel TNI Polri serta masyarakat kota Palangkaraya. Selain kegiatan Fun Bike ini, Polda Kalimantan Tengah juga diramaikan dengan pembagian hadiah berupa sepeda motor, sepeda, kulkas, mesin cuci, hingga puluhan door prize menarik yang dibagikan kepada peserta Fun Bike. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Karo Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Humas Polri, Brigjen Pol Muhammad Hendra Suhartiono memberikan materi dan ceramah kepada para peserta pendidikan Sespimti Polri di Krek ke-32 tahun anggaran 2023. Materi ini disampaikan kepada para peserta di Auditorium STIK PTIK Jakarta. Dalam pemaparannya, Karo Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Humas Polri Brigjen Pol Hendra Suhartiono membawakan dengan tema strategi pemantapan komunikasi publik di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 atau Government Public Relation. Brigjen Pol Hendra Suhartiono mengatakan kebijakan dan latar positif digital yang disampaikan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan program presisi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kebijakan dalam latar posisi digital ini sudah diterangkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Saya kutip, pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh pada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetensi sekarang ini. Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun transformasi tersebut harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. Dan ini kami kaitkan dengan program Prioritas Kapolri nomor 13 yaitu pemantapan komunikasi publik. Dan leading sektornya adalah Humas, baik itu dari Mabes dan jajaran. Ini adalah di sekitar kita, yang mana pemantapan komunikasi publik ini meliputi beberapa rencana aksi. Ini tidak saja hanya Humas sendiri. Jadi setiap kali program Prioritas Kapolri ini semuanya melibatkan Humas. Baik yang nomor 1 sampai nomor sekian melibatkan Humas semua. Selain itu, pemantapan komunikasi publik dilakukan melalui penguatan sistem komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik, serta kemitraan dengan berbagai pihak, dan materi ini bertujuan peningkatan informasi Polri yang unggul dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Kami akan menganalisa di daerah mana kejadian tersebut terjadi. Pengelolaan medianya bagus sekali, jangan alergi dengan. Dalam rangkaian kegiatan pada Hari Bayangkara ke-77, Polres Ngawi mengadakan Lomba Omni Direction 2023 Kapolres Ngawi Cup. Lomba Omni Direction 2023 ini bertujuan untuk kesiapsiagaan apabila kondisi darurat dan alat komunikasi lain mengalami gangguan seperti bencana alam. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polres Ngawi mengadakan Lomba Omni Direction 2023 Kapolres Ngawi Cup pada Sabtu 24 Juni 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Komplek Kepatihan Ngawi ini dibuka langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asih Wiyat Putra, didampingi para pejabat utama Polres Ngawi. Lomba Omni Direction 2023 bertujuan untuk kesiapsiagaan apabila kondisi darurat dan alat komunikasi lainnya mengalami gangguan seperti bencana alam. Kita akan melaksanakan melepas balon merah putih. Semoga acara ini bisa menjadi semangat kami dalam ulang tahun ke-77 agar bisa selalu bermanfaat bagi masyarakat dan selalu bisa dekat dengan sahabat-sahabat semua. Dan acara kayak gini, acara yang pertama kali di Kabupaten Ngawi oleh Polres. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak ADM Pertani, Pak Tulus, rekan-rekan TNI dari Armet dan Kodim 0805. Dalam perlombaan ini diikuti sebanyak 125 orang dari wilayah se-Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Polri merotasi sebanyak 532 jabatan di tingkat pejabat tinggi. Salah satunya perwira tinggi yaitu Komjen Pol Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabar Eskrim Polri menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang memasuki masa pensiun. Informasi ini disampaikan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Hari Senin 26 Juni 2023, Polri telah melakukan sejumlah rotasi jabatan di tingkat pejabat tinggi, perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah Bapak Wakapolri, nantinya akan dijabat oleh Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Dan Wakapolri Bapak Komjen Pol Profesor Gatot Edi Pramono MSI menjadi Pati Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun. Ada sebanyak 539 personil yang dimutasi. Adapun beberapa rotasi Polri antara lain Wakapolri akan dijabat oleh
Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Kabar Reskrim akan dijabat oleh Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada MPil. Kabintel Kam Polri akan dijabat oleh Komjen Pol Dr. Andes Suntana MSI. Asop Kapolri akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Ferdianto Iskandar Piticaca MHum. Adapun rotasi Kapolda diantaranya Kapolda Sumatera Utara akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes Agung Setia Imam Effendi SH MSI. Kapolda Sulawesi Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Dr. Andes R. Adang Ginanjar MM. Kapolda Bali akan dijabat oleh Brigjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narenda SIK. Adapun rotasi Wakapolda diantaranya Wakapolda Sulawesi Tengah akan dijabat oleh Brigjen Pol Suseno Nurhandoko SIK. Wakapolda Bengkulu akan dijabat oleh Brigjen Pol Dr. Andes Agus Salim. Wakapolda Maluku Utara akan dijabat oleh Brigjen Pol Samudi SIK MH. Wakapolda Kepulauan Riau akan dijabat oleh Brigjen Pol Asep Saprudin SIK. Wakapolda Kalimantan Barat akan dijabat oleh Brigjen Pol Roma Hutajulu SIK MSI. Wakapolda Bali akan dijabat oleh Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budi Haryasana SIK. Pemirsa, siapa yang tidak tahu nasi goreng? Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan menyukai menu yang juga dikenal di mancanegara. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar lomba memasak nasi goreng. Berikut keseruannya. Alun-alun Merdeka, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Minggu pagi ramai dengan kegiatan lomba memasak nasi goreng. Yang membuat kegiatan ini semakin seru adalah pesertanya, yakni gabungan personel Polres Ngawi bersama dengan anggota Bayangkari Ngawi. Tercatat 100 peserta yang tergabung dalam 10 kelompok mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini bisa menjadi semangat kami dalam ulang tahun ke-77 agar bisa selalu bermanfaat bagi masyarakat dan selalu bisa dekat dengan sahabat-sahabat semua. Dan acara kayak gini, acara yang pertama kali di Kabupaten Ngawi oleh Polres. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak ADM Pertani, Pak Tulus, rekan-rekan TNI dari Armet dan Kodim 0805. Keluar sebagai juara pertama lomba memasak nasi goreng, tim dari Polsek Rayon Selatan dan mendapat hadiah uang sebesar Rp1 juta dan logam mulia seberat masing-masing 0,3 gram. Juara kedua diraih staf gabungan yang terdiri dari fungsi Samapta, Tahti, Sium, dan mendapat uang pembinaan sebesar Rp750.000 serta 2 keping emas logam mulia dengan berat 0,3 gram dan 0,2 gram. Juara 3 diraih oleh staf gabungan terdiri dari Bakops, Binmas, Siwas, dan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000 dan 2 keping emas logam mulia dengan berat masing-masing 0,2 gram. Kegiatan ini juga semakin semarak dengan adanya acara hiburan. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Telur maksimal 2 ya, telur maksimal 2 aja, nggak boleh lebih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat di malam minggu dengan patroli berskala besar, Polres Simalungun melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan pada 24 Juni lalu. Kegiatan ini dipimpin oleh Kabaklok Polres Simalungun, Kompol Gering Damanik, dan dihadiri oleh pejabat utama Polres Simalungun. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kabaklok Polres Simalungun Kompol Gering Damanik memimpin apel pasukan patroli skala besar yang diikuti oleh seluruh unsur dari Satlantas, Sat Sabara dan juga Sat Narkoba Polres Simalungun Sabtu 24 Juni 2023. Usai gelar apel, seluruh anggota bergerak menuju lokasi giat patroli yang menyasar lokasi keramaian masyarakat. Polisi mendatangi sejumlah warung lapo dan mengecek kegiatan masyarakat, memastikan situasi kondusif. Selanjutnya patroli menyasar sejumlah jalan lintas Sumatera, antara lain dari Siantar menuju Perdagangan. Patroli berskala besar rutin digelar bertujuan mengantisipasi gangguan yang terjadi dari jenis pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat. Polres Simalungun juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan menjaga kondisivitas di malam minggu. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Kami dari Polres Simalungun mengarahkan agar tidak terjebak tindak pidana perdagangan orang di Desa Lapale, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Bribka Muhammad Sukardi, Babin Kamtibmas Desa Lapale menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama warga masyarakat terkait TPPO. Selain itu, Bribka Muhammad Sukardi juga berpesan jika terjadi gangguan Kamtibmas agar segera melaporkan kepada Babin Kamtibmas atau segera menghubungi kantor polisi terdekat. Kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama warga masyarakat terkait TPPO dilakukan oleh Bribka Muhammad Sukardi, Babin Kamtibmas Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Kalau vaksin pertama atau vaksin kedua, batasnya sekitar 1 bulan. Vaksin kedua sampai ketiga sampai 3 bulan. Pada kesempatan ini, Bribka Muhammad Sukardi menghimbau kepada warga agar selalu waspada akan ajakan seseorang atau perusahaan yang menawarkan pekerja di luar negeri. Kelengkapan dan perizinan perusahaan yang akan memperkerjakan pekerja migran Indonesia harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Siapa, kerja di mana, kerja apa, gajinya berapa. Kalau seandainya ragu lagi, suruh lagi tanya. Ada surat dari dinas-dinas tidak? Mungkin dari kepolisian, dari nakes.
Selain itu, Bribka Muhammad Soekardi juga menyampaikan kepada warga apabila terjadi gangguan Kamtibmas agar segera melapor kepada Babin Kamtibmas atau ke call center Polres Sumba Barat, yaitu 081338511300. Tim Humas Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.